Seperti biasa kita punya program kemarin ya, eh, orang tua Gen X versus anaknya yang Gen Z. Ini anaknya ini Gen Z, bisa dibilang Gen Z menjelang akhir lah, Gen Z menjelang akhir. Ya, tapi tetap Gen Z sih, Gen Z. Jadi untuk sesi hari ini, Pak pengennya menakar isi kepala anak-anaknya Gen Z, anak-anak Gen Z gitu. Jadi gimana sih? Ya kalau kita kaitkan dengan yang kemarin ya, kasus tumbler tumbler di kereta itu kan ya, kalau dia usia baru nikah kayaknya ya Gen Y terakhir menjelang masuk ke Gen Z lah, Gen Z awal mungkin. Kalau dia Gen Z awal ya bisa jadi memang udah usia nikah kan, baru nikah kayak. Nah, menakar isi kepalanya gitu kan. Ya tentang apa aja. Ya apakah memang sudah dibekali oleh orang tua yang Gen X ya, tentang kehidupan, tentang bagaimana cara bersikap dalam kehidupan gitu kan, menghadapi orang, berwawasan lingkungan, sampai berbangsa bernegara nanti ya. Mana Pap pengen menakar itu gitu. Memang terlalu dini kayak ya, maksudnya terlalu dini. Dulu Pap juga kayaknya nggak sampai segitunya gitu. Mungkin orang tua dulu yang jadi boomers sampai segitunya, maksudnya juga mungkin hanya dibiarkan begitu saja gitu, tumbuh dengan sendirinya tanpa. Dan ini kan pilihan ya, maksudnya pilihan yang orang tuanya peduli atau enggak gitu. Dia berusaha mau deket sama anaknya atau enggak gitu kan. Tapi kebanyakan generasi remaja dulu, ya generasi X, kebanyakan memang ya dipaksa mandiri gitu kan, dipaksa mandiri sendiri gitu. Nah gimana kakak? Maksudnya pengen tahu lah sikapnya anak-anak Gen Z gitu tentang kehidupan ini gitu. Ya ngadepin orang segala macam gitu kan, emosional. Gimana kak? Apa yang mau kakak mulai duluan tentang itu? Apa ya? Kan kunci awalnya menakar isi pikiran. Ya menakar isi kepala, isi pikiran. Maksudnya menakar isi pikiran dalam hal apa? Kan bisa lebih fokus lagi kayak menakar isi pikiran dalam hal masa depan, menakar isi pikiran dalam hal keuangan, menakar isi pikiran dalam hal hobi yang lain. Pop, iya tentang kehidupan. Ya boleh lah dimulai dengan masa depan dulu deh, boleh. Coba gimana? Kalau masa depan, apa sudah kakak persiapkan maksudnya? Perbuat? Kalau dari kakak, buat isi kepala kakak seputar masa depan, yang paling dekat otak, gimana caranya mencapai cita-cita kakak. Nah itu, terus gimana caranya wishlist atau impian kita masing-masing buat kedepannya. Nah itu dua hal yang paling penuh di kepala kakak, karena dua-duanya itu harus tercapai. Itu dengan kesadaran kakak sendiri tuh, kesadaran sendiri. Kayak kemana melihatnya kemana? Maksudnya punya role model kah, apa gimana? Apa memang kesadaran sendiri gitu? Punya, kalau cita-cita sendiri punya role model. Modelnya bisa dari siapa role modelnya? Papa, kalau nggak apa dari Bija Bibi. Papa sendiri? Makasih. Bija Bibi terus? Udah itu dua itu doang. Terus kalau wishlist ya emang kesadaran sendiri aja. Kenapa menurut kakak kenapa harus punya begitu gitu persiapan? Kan biasanya ya kembali ke refleksi ke diri Papa ya. Mungkin ya nggak semuanya gitu. Mungkin sebagian Papa dia mengalami itu ya jarang, maksudnya itu hanya mengalur saja gitu. Atau karena tuntutan Papa, ada nggak begitu kakak? Merasa begitu nggak? Kalau secara tuntutan
Tapi kalau tadi udah gugur sih jawabannya kan kesadaran diri sendiri ya. kesadaran diri sendiri. Cuman kalau kenapanya itu kalau ngebahas cerita ya harus, karena nggak bisa orang ngejalanin hidup yang ngalir-ngalir aja tanpa tujuannya. Maksudnya dia kayak orang, dia udah bangun tidur terus ngelakuin hal yang emang biasa dilakuin terus ulang-ulangnya terus. Tapi kalau misalnya ada punya tujuan, dia bangun tidur kerjain hal yang sama tapi ada hasil lebihnya. Iya, menurut kamu apa sih yang kamu gali yang paling mendasar banget tuh apa? Apa tuntutan keluarga, tuntutan masa depan, atau ya memang itu harus dipersiapkan gitu? Apa kira-kira dari kakak? Total pengennya gitu ya. Iya, kenapa harus mempersiapkan itu masa depan itu? Sebenarnya gak tau ya, kalau dari pikiran kakak, meskipun papa sama mama gak nuntut, tapi kan ya orang tua secara umum pengen anak-anaknya kedepannya lebih hebat, lebih dari orang tuanya gitu. Ya walaupun secara gamblang mereka nggak nunjukin kayak mungkin cuma ngasih semangat, kalian harus belajar yang giat, kalian harus pintar gitu. Tapi mungkin jauh di dalam hati kalian juga nggak tahu ya, mungkin jauh di dalam hatinya, jadi pengen anaknya bisa dapat apa yang diimpiin itu. Iya, betul. Kayak gitu sih. Jadi secara otomatis gitu kayak, wah kayaknya kalau gini-gini aja, miskin pap gak maksa aku buat belajar terus biar bisa nyampe, itu pasti pap pengen kayak gitu. Jadi ya otomatis punya tujuan ya. Tujuannya. Oh, itu tentang masa depan. Kita random aja ya, abstrak, nanti juga kan bisa saling berkaitan jawabannya atau pertanyaannya. Generasi Gen Z yang bagaimana yang menurut kakak seharusnya gitu? Jadi seharusnya main terus kah, belajar terus kah gitu, seimbang kah, atau semau gua aja gitu? Gimana menurut kakak? ya seharusnya sih Ke diri kakak dulu, baru nanti pandangan umum secara umum untuk semua Gen Z gitu. Coba. Kalau dari kakak, anaknya tuh Gen Z itu gimana harusnya? mungkin karena kakak masih belasan ya, belum masuk ke 20 yang lebih serius. Ya kan masih remaja nih, belum dewasa nih, Iya. remaja nih baru. Untuk kakak pengennya lebih bebas dulu. Bebas dulu. Walaupun mungkin Tetap yang menikmati itu ya. tetap masa remaja. pengen menikmati dulu kayak kemana-kemana gitu, mungkin nyoba-nyoba hal baru belajar lebih seriusnya mungkin nanti gitu. Tapi tetap ada belajarnya. Coba belajar ya. Tetap ada belajarnya. Gak yang full main, mungkin kayak 70-30%. 70-nya 70-nya bebas, 30% masih ada tetap belajar. belajar ya. Gitu. Ya, secara basically bener sih. Bukan bener, saya basically memang perjalanannya begitu. Ya, semua orang pasti ingin mengalami masa remaja ya, pasti. Tapi kan jangan sampai yang kehilangan masa remaja kan. Dalam arti positif dan negatif kan, tahu kan? Yang negatifnya ya lampaui gitu kan. Yang positifnya ya dia harus memang ini masaku gitu, lagi masaku kan, lagi fase remaja gitu. Jadi yang positifnya jadi banyakin semua pengalaman kan, banyakin semua hal baru. Nanti bener kata tadi, kalau sudah masuk ke dalam fase yang dewasa, 20 tahun ke atas bahkan menjelang menikah kan sudah ya. Nah ini basic tadi itu sudah dipersiapkan dari sekarang, yang walaupun baru 30% kan nanti kan meningkat ya. Gitu. Nah untuk yang pandangan umum untuk generasi Gen Z secara umum gimana harusnya? Tetap pada pilihan masing-masing atau gimana menurut kakak? Kayak netral sih, harusnya lebih netral. Jadi mereka belajarnya seimbang, belajar sama hidup bebasnya seimbang. Harusnya begitu ya. Buat cek ke umuran kakak gitu. Harus gitu. Tapi kakak alami gimana? Teman-teman di sekitarnya bayangkan ya ini aja. Kalau alami aja. Kakak ya? Yang sepenglihatan kakak, generasi Gen Z yang seusia kakak gitu. Mereka terbebas kah atau gimana? Kalau misal waktu belajar di sekolah, terus setelah sekolah itu main, itu seimbang nggak? Seimbang. Berarti seimbang. Seimbang, masih seimbang ya? Seimbang. Ya. Perlu nggak, menurut kakak perlu nggak kontrol diri gitu?
Ya harus. tanpa kontrol orang tua. Tanpa kontrol orang tua. Iya. Jadi ada self warning sendiri. Oh ya harus. Iyalah self warning bahwa tadi yang apabila itu melampaui, kayaknya sudah melampaui gitu ya. Nah itu yang pas apa ingin menakar isi kepala tuh itu. Nah, walaupun ya nggak tahu honestly apa enggak ya, jujur apa enggak. Kan bisa jadi ada yang disembunyikan, bisa jadi rasa apa gitu kan. Ya nggak apa-apa diungkapin yang berupa apa sih. Tadi itu kan. Gitu. Nah terus ya tadi kembali ke normal lagi ya, self warning itu kan, kontrol diri. Menurut kakak perlu nggak ya? Penting ya? Perlu. Okay. Contohnya apa kalau self warning itu? Dari apa? Kayak misal kalau dari posisi kakak ya, kan udah kakak bilang kayak 70-30% itu harus ada isinya gitu, kayak 70% main, 30% belajar gitu. Cuman kayak semisal kan hari libur gini bisa terlalu bebas gitu. Kayak mungkin dari bangun tidur, sarapan udah mulai lihat sosmed gitu. Akhirnya jam-jamnya kebuang gitu. Nah itu otomatis kalau kakak sendiri punya self warning kayak mungkin scroll lihat jam udah jam segini, wah harus ngapain itu, maksudnya jangan terlalu terlena gitu. Kan juga ngerasain soalnya kayak sekarang tuh kalau udah mulai kayak kalau nge-scroll, wah kayaknya udah kelamaan nih, harus ngapain ya biar bisa lepas dari zona ini gitu loh. Ya. Harus ngelakuin sesuatu aja gitu. Itu self warningnya. Ya bagus kalau masih punya, karena orang kalau sudah di zona nyaman kan, terus kelamaan dan melekatan susah lepasnya. Nah itu bahaya itu. Kalau udah susah lepas tuh bahaya. Jadi misalnya rutin tiap hari 2-3 jam kan jadi nempel lama-lama. Jadi susah melepasnya gitu. Tapi kalau misalnya ada self warning tadi bagus. Ya kan kita yang mengendalikan itu semua. Nafsu otak, pikirannya, hati ya, juga rasa juga. Gitu. Ya yang lainnya misalnya norma, kan self warning tuh norma juga ya, maksudnya kalau di luaran gimana dengan hal-hal yang negatif gitu kakak, hal-hal yang melampaui batas, gimana menurut kakak? Ada pergaulan begitu gitu kakak, ketemu yang begitu gimana tuh menurut kakak? Bahaya sih, paling itu doang yang paling kepikiran, langsung itu ke bahaya doang. Bahaya. Maksudnya kan ya mereka udah melampaui batas. Ya apapun yang melampaui batas, kalau ke ujungnya negatif ya bahaya. Kakak gimana nanggepin hal itu, gimana kakak? Apa pengen coba-coba atau gimana gitu? Apa sudah memang ya siap declare aja gua, nah gitu, kalau depan gua harus begini gitu kan, itu siap declare juga kan? Atau ya gua ngikutin perkembangan aja deh gitu, misalnya. Contoh gua ngikutin perkembangannya aja gitu, tanpa harus ngikutin dia gitu, misalnya gimana? Kalau menurut aku yang pertama sih ya udah aja gitu, mereka ya biarin lah gitu. Terus kedua baru ya self declare. Kalau masang patokan di dia, kalau misal ya begini, udah dulu deh, kita lihat ke depannya gimana. Nanti kalau misalnya ujungnya baik, ya bagus buat dia. Kalau ujungnya nggak baik, bagus buat kakak. Kau bisa jadi pelajaran misalnya. Agama tuh penting nggak sih menurut kakak? Ya penting. Seberapa penting? Penting banget. Penting banget ya. Nah itu jadi self warning tadi kan, kontrol diri kan. Memang ya semua basic sih, memang kembali ke norma agama, norma sosial ya kan, norma hukum harus